Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima William Adiputra, perwakilan dari kelompok 5 dari kelas 2021C mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kelompok 5 terdiri atas 4 orang, yaitu Anissa Oktalia Damayanti, lalu ada Anggita Erika Putri, lalu ada Prima William Adiputra, dan juga Alfarel Fatan Hendrawan. Kami di sini memaparkan materi tentang moderasi beragama. Mungkin tidak berlama-lama lagi, dapat langsung dilanjut ke video materi. Selamat menonton. Pengertian moderasi beragama. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat, dalam semua dimensi kehidupan. Sehingga, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Moderasi beragama juga merupakan sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak pula radikal. Dalam agama manapun termasuk Islam, sikap moderasi diperlukan untuk menjalin kerukunan antar umat. Sikap keberagaman yang moderat merupakan pengalaman ajaran agama yang lurus, tidak menyimpang dari tujuan beragama, serta tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam hal ini, karakter pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang moderat senantiasa berada di tengah, di antara dua situasi dan keadaan, adil serta seimbang. Indikator moderasi beragama. Menurut Kamarudin, terdapat 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ia menekankan salah satu dari 4 indikator tersebut adalah toleransi yang harus diterjemahkan dengan jelas. Prinsip moderasi Islam. Yang pertama, keadilan atau al-adlah. Pada kamus bahasa Arab, kata al-adlah pada mulanya bermakna sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil diartikan sebagai: yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. 2. Berpihak kepada kebenaran. 3. Tidak sewenang-wenang. Bersamanya merupakan makna asal kata adil, menjadikan seseorang tidak berpihak, dan pada dasarnya seseorang yang adil berpihak kepada yang benar. Karena baik dan benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Kedua, keseimbangan atau tawazun. Tawazun atau keseimbangan adalah prinsip moderasi yang diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, bagi segi keyakinan maupun praktik, baik materi atau maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peran wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Ketiga, toleransi atau tasamu. Tasamu atau toleransi adalah prinsip moderasi yang diamalkan dengan benar agar tidak merusak agama itu sendiri. Ajaran yang diberikan oleh agama Islam sebagian besar ajarannya memberikan aturan dengan sempurna antara batas-batas muslim dengan non-muslim dan lain sebagainya. Keempat, keberagaman dan keteladanan. Prinsip ini menjelaskan tentang kaum muslim yang harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya. Karena pada dasarnya, seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Selain itu, kaum muslim harus menjadi teladan yang baik dalam menerima keberagaman, karena di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan.
Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama halnya dengan mengingkari kodratnya. Selanjutnya, tujuan moderasi beragama. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Kategori praktik moderasi beragama. Kategori praktik moderasi beragama dibagi menjadi dua, yaitu moderasi beragama pasif dan juga moderasi beragama aktif. Untuk moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama aktif yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama perlu ditanamkan secara terstruktur pada peserta didik, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Kurikulum dan bahan ajar yang digunakan pada setiap satuan pendidikan perlu mengadopsi konten konsep moderasi beragama secara baik, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang sama tentang pengertian moderasi beragama. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, bukan malah sebaliknya. Moderasi dalam keragaman Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Maka, untuk menghindari disharmoni, perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi juga merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Jadi, kesimpulan dari materi moderasi beragama yaitu moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu, kita perlu terus-menerus bertindak dan beragama dengan cara yang moderat.